Selamat berjumpa kembali di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita akan mendalami tentang bentuk dan ciri pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Fungsi dari pasar. 1. Membentuk nilai harga dari barang atau jasa. 2. Pendistribusian barang atau jasa. 3. Promosi barang atau jasa. Macam-macam pasar. Ada dua secara umum, yaitu pasar output dan pasar input. Pada kesempatan ini, kita akan lebih mendalami tentang pasar output. Dan pertemuan berikutnya, kita akan mendalami tentang pasar input. Macam-macam pasar output. Bentuk-bentuk pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. 2. Bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. 3. Bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. 4. Menurut waktu penyelenggaraannya. Dan 5. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, pasar dibedakan menjadi yang A, pasar konkret. Pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-ciri pasar konkret. 1. Transaksi dilakukan secara tunai. 2. Barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga. 3. Barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. 4. Penjual dan pembeli bertemu langsung. B. Pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Ciri-ciri pasar abstrak. Pertama, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. 2. Transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. 3. Barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja. 4. Transaksi dilakukan dalam partai besar. Berikutnya, bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi A. Pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu, misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuknya AFTA. Pasar yang kedua atau B, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia, misalnya pasar kopi di Brasil, dan sebagainya. C. Pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. D. Pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Berikutnya, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Berdasarkan organisasi pasar, pasar dapat dibedakan menjadi A. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Ciri-cirinya, 1. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. 2. Pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. 3. Penjual dan pembeli banyak. 4.
barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. B. Pasar persaingan tak sempurna atau imperfect competition market. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. 2. Pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. 3. Jumlah penjual sedikit. 4. Barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Bentuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna diantaranya 1. Pasar monopoli. 2. Pasar duopoli. 3. Pasar oligopoli. Dan 4. Pasar monopolistik. Kita lihat satu persatu. Pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Contohnya, PLN menguasai listrik di Indonesia. PT Pos Indonesia memonopoli penjualan benda-benda pos di Indonesia. Ciri-ciri pasar monopoli antara lain. 1. Terdapat satu penjual dan banyak pembeli. 2. Harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. 3. Tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang dijual belikan dengan sempurna. 4. Ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk dalam pasar. Kedua adalah pasar duopoli. Pasar duopoli yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contoh, penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli yaitu terdapat dua penjual dan banyak pembeli. 2. Harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual, baik dengan kesepakatan ataupun tidak. Ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk, atau mengubah teknik produksi. Contoh, penawaran sepeda motor yang dikuasai oleh beberapa perusahaan, diantaranya Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu terdapat banyak pembeli di pasar. 2. Hanya ada beberapa penjual. 3. Produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar mutu. 4. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. 5. Adanya saling ketergantungan. 6. Penggunaan iklan sangat intensif. Berikutnya yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-ciri pasar monopolistik. Terdapat banyak produsen. 2. Produk yang dijual belikan sama atau homogen tetapi dengan berbagai macam variasi. Berikutnya, pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, pasar dapat dibedakan menjadi A. Pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya pasar-pasar tradisional di lingkungan rumah yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar induk di Jakarta dan di kota-kota besar, dan lain-lain. B. Pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan hanya setiap seminggu sekali.
Biasanya nama pasar ini diambil dari nama hari pelaksanaannya. Contohnya pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rebo, dan lain-lain. Berikutnya, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitar pabrik dan dibuka setiap kali karyawan pabrik tersebut menerima gaji. D. Pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan dan sering digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Contohnya PRJ atau Pekan Raya Jakarta, Pasar Sekaten di Yogyakarta, di Solo. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi A. Pasar barang distribusi, yaitu pasar yang menjual faktor-faktor produksi, misalnya bursa tenaga kerja, pasar modal, pasar permesinan, mesin produksi, dan lain-lain. B. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Contohnya pasar buah, pasar ikan, pasar pakaian, dan lain-lain.